Halo Sahabat Minister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Pemerintah Kota Pematang Siantar kembali mendapat sorotan. Kali ini DPRD mencurigai adanya anggaran siluman di APBD TA 2023 yang tiba-tiba muncul padahal sebelumnya tidak ada pembahasan. Komisi 1 DPRD Kota Pematang Siantar mencurigai adanya anggaran siluman karena mendadak muncul ditampung di APBD tahun anggaran 2023, yakni di anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Dalam anggaran yang tidak pernah dibahas tersebut disebutkan adanya anggaran kegiatan uji kompetensi terhadap 13 orang eselon 2. Uji kompetensi dalam rangka mutasi atau rotasi tersebut dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari sampai 1 Maret 2023 dan dilaksanakan di BKN Kantor Regional 6 Medan. Untuk membahas anggaran siluman atau anggaran yang mendadak muncul di APBD tak sesuai dengan hasil pembahasan di DPRD itu, Komisi 1 mengundang PLT Kepala BKPSDM Timbul Hasimanjuntak dan Sekretaris Daerah Budi Utari selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menghadiri rapat dengar pendapat, seperti disampaikan Ketua Komisi 1 Andika Prayogi Sinaga. Namun saat itu PLT Kepala BKPSDM dan Sekda Kota Pematang Siantar tidak hadir karena sedang berada di luar kota. Sejumlah pertanyaan yang diajukan anggota DPRD Pematang Siantar dalam rapat dengar pendapat tidak mampu dijawab oleh Sekretaris BKPSDM tersebut. Dalam RDP tersebut, Dewan mempertanyakan alasan penunjukan 13 eselon 2 yang mengikuti uji kompetensi tersebut, sehingga RDP ditunda dan meminta agar RDP menghadirkan Kepala Badan BKPSDM dan Sekda. Akhir-akhir ini kebijakan pemerintah Kota Pematang Siantar kerap mendapat kritikan dari DPRD. Belum lama ini DPRD Pematang Siantar juga mengeluarkan hak angket kepada Pemko Pematang Siantar terkait pelantikan 88 pejabat yang dinilai menyalahi peraturan. Masih di tahun yang sama, 18 proyek penanggulangan bencana senilai sekitar 6 miliar rupiah juga mendapat sorotan karena proyek ini disinyalir tanpa surat keputusan kepala daerah terkait penetapan tanggap darurat. Bayi kembar siam lahir di RSUP Adam Malik dengan kondisi dada dempet. Mampukah rumah sakit di Medan ini kembali mengukir sejarah berhasil melakukan pemisahan dengan selamat? Bayi kembar siam dengan jenis kelamin laki-laki lahir di Rumah Sakit Umum Pemerintah Adam Malik, Medan. Bayi kembar siam dempet dada itu saat ini dalam pemantauan intensif tim dokter. Bayi itu merupakan anak dari Heri Wahyudi dan Sofiani, warga Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Bayi laki-laki tersebut lahir melalui operasi sesar pada tanggal 2 Februari 2023 lalu. Heri dan istrinya yang merupakan warga Dusun 3, Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara ini pun terkejut dan hanya bisa pasrah atas kondisi istimewa kedua bayi kembarnya tersebut. Dia pun masih menunggu untuk proses lebih lanjut apakah akan dilakukan operasi pemisahan terhadap kedua bayinya. Apalagi diketahui bayi kembar siam asal Batubara ini merupakan bayi kembar siam berdempet dada dan hanya memiliki satu jantung. Kelahiran bayi kembar siam asal Batubara ini menambah catatan kelahiran bayi kembar siam di Sumatera Utara. Sebelumnya pada Januari 2022, Rumah Sakit Umum Pemerintah Haji Adam Malik juga menerima kelahiran bayi kembar siam. Bayi kembar siam Adam dan Aris kemudian berhasil dipisahkan oleh tim yang berisi lebih dari 50 dokter di Rumah Sakit Umum Adam Malik ini. Catatan keberhasilan melakukan pemisahan terhadap bayi kembar siam pernah dilakukan pertama kali pada tahun 1988 di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Namun tidak sedikit pemisahan bayi kembar siam yang gagal. Bahkan pada September 2022, bayi kembar siam dengan satu tubuh, dua kepala yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Jamil Padang, Sumatera Barat akhirnya menghembuskan nafas terakhir sebelum dilakukan pemisahan. Dunia kedokteran menganut berbagai aspek pertimbangan dalam menangani suatu kasus, tidak hanya dari sisi medis dan etika, juga dari sisi agama. Tujuannya demi mempertimbangkan nasib pasien di masa depan. Karena tidak semua bayi kembar siam akan dilakukan operasi pemisahan. Tidak sedikit bayi kembar siam yang menjalani hidupnya bersama dalam kondisi tanpa pemisahan. Perhelatan F1 H2O bertaraf internasional tak hanya diharapkan mampu mendongkrak pariwisata pada saat event bergengsi digelar, namun pesona alam Toba diharapkan mampu menghipnotis turis mancanegara untuk kembali lagi.
Perhelatan F1 H20 di Kota Balige diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat. Pada perhelatan bertaraf internasional F1 Powerboat Lake Toba 2023, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Toba juga menyiapkan 3 titik lokasi UMKM. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskom Info Kabupaten Toba, Samson Butar-Butar mengatakan 3 lokasi tersebut adalah di Lapangan Mini Soposurung, Pantai Sibola Hotang Sas, dan Bundaran DI Panjaitan. Di lokasi yang dapat menampung ribuan pengunjung ini akan diisi kegiatan pameran ratusan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus nonton bersama. Ini sebagai upaya turut mendorong produk lokal. Di lokasi akan ada sekitar 502 pelaku UMKM. Kabupaten Toba memiliki beberapa produk kopi yang diunggulkan seperti Mora Kopi dari daerah Ajibata dan Kopi Partungkuan yang sudah pernah dicoba oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan untuk produk kuliner, pemerintah Kabupaten Toba memang mendorong para pelaku UMKM memanfaatkan event F1 Powerboat untuk menonjolkan makanan atau kudapan tradisional khas daerah. Secara umum, UMKM telah melewati proses asesmen, juga diminta meningkatkan kualitas sehingga bisa bersaing dengan produk-produk serupa yang sudah lebih dulu ada di pasaran. Sebelumnya, Menteri Koordinator Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD hadir dalam FGD Pembentukan Kewilayahan Kawasan Tertentu membahas kajian konsep pengamanan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba dan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pariwisata Danau Toba. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Kompolnas RI menyampaikan bahwa pariwisata harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan pembangunan di bidang lainnya. Ia mengatakan jika tempat wisata itu bagus, perekonomian di daerah wisata itu akan bertumbuh dengan sendirinya dan investasi-investasi akan masuk ke daerah wisata tersebut. Untuk itu di momen F1 H20, Mahfud MD mengajak pemerintah kabupaten yang berada di kawasan DPSP Danau Toba memikirkan dari berbagai aspek untuk mendukung peningkatan sehingga pariwisata merasa aman dan nyaman saat berwisata. Meski Presiden Jokowi telah mengultimatum para gubernur untuk menjaga stok beras, namun kenaikan harga beras belum teratasi. Menyusul pupuk subsidi yang masih menjadi persoalan hingga menyebabkan hasil panen petani yang tidak sesuai harapan. Presiden Joko Widodo mengultimatum kepada para gubernur untuk memastikan kecukupan stok beras di daerah masing-masing dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis 23 Februari 2023. Jokowi meminta para gubernur tidak main-main soal stok pangan sebab di berbagai negara saat ini sedang mengalami kasus kelaparan dan kelangkaan pangan, khususnya negara-negara Afrika. Presiden juga meminta data produksi beras untuk memastikan kecukupan bila ada daerah kekurangan stok beras. Jokowi meminta gubernur setempat berkoordinasi dengan gubernur lainnya untuk mendapatkan kiriman beras. Dari data yang dihimpun di Badan Pusat Statistik menyebutkan, sepanjang Januari sampai September 2022, produksi beras RI justru mengalami penurunan 0,22% atau sekitar 60.000 ton menjadi 26,17 juta ton dibandingkan periode sama tahun 2021 yang mencapai 26,23 juta ton. Bahkan saat ini disebutkan produksi beras antar daerah juga mengalami disparitas yang tinggi. Banyak daerah luar Pulau Jawa produktivitasnya di bawah 3 juta ton per hektar. Merujuk dari data tersebut, bukan tidak mungkin di tahun 2022 dan 2023 hasil produksi padi petani juga mengalami penurunan. Apalagi para petani banyak yang mengeluh sulit dan minimnya mendapatkan pupuk subsidi. Selain persoalan pupuk, petani padi juga mendapatkan persoalan lain karena harga gabah mengalami penurunan. Seperti petani padi di Deli Serdang bahkan merasa meradang di tengah tingginya biaya produksi pertanian padi, harga gabah mengalami penurunan. Untuk mengatasi persoalan pupuk bersubsidi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta perlu akurasi data penerima pupuk subsidi untuk memastikan penyaluran sesuai dengan kuota pemerintah. Hampir 1 tahun lamanya invasi Rusia ke Ukraina, tanda-tanda perdamaian belum menunjukkan titik terang. Presiden Vladimir Putin bahkan memperkuat senjata nuklir dan meningkatkan produksi massal rudal hipersonik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkeyakinan akan memenangkan peperangan. Presiden Vladimir Putin menyerukan agar Rusia memperkuat senjata nuklir dan meningkatkan produksi massal rudal hipersonik menjelang peringatan 1 tahun negaranya menginvasi Ukraina. Rusia akan meningkatkan perhatian untuk memperkuat triad nuklir. Putin merujuk pada rudal darat, laut, dan udara. Selain itu, Putin juga menyerukan peningkatan produksi massal sejumlah rudal hipersonik negara beruang merah termasuk Kinzhal dan Zircon.
Tak hanya itu, Putin juga untuk pertama kalinya mengungkap Rusia akan mengerahkan sistem rudal balistik antara benua Sarmat. Senjata itu dapat membawa sejumlah hulu ledak dalam satu perjalanan. Putin memang kian lantang membicarakan ambisi nuklirnya menjelang 1 tahun invasi Rusia di Ukraina yang jatuh pada Jumat 24 Februari 2023. Pada Kamis malam, Putin juga beradu pernyataan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait nuklir. Perang pernyataan ini pecah setelah Putin menangguhkan perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat. Berdasarkan kesepakatan itu, kedua negara memaksimalkan berdasarkan Strategic Arms Reduction Treaty New START. Perjanjian itu bertujuan untuk membatasi persenjataan Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara dengan nuklir terbesar. Berdasarkan kesepakatan itu, kedua negara maksimal memiliki 1.550 hulu ledak nuklir demi menjamin keamanan global. Namun kini Putin menganggap Amerika Serikat menggiring dunia ke perang global karena mempersenjatai Ukraina. Putin menangguhkan New START sehari setelah Biden berkunjung ke Ukraina. Dalam lawatan itu, Biden menegaskan bahwa Amerika Serikat dan NATO akan mempertahankan demokrasi dan kemerdekaan di Ukraina. Di tengah retorika panas Putin ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa invasi Rusia merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional. Guterres pun mengecam ancaman kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan keyakinannya bahwa Ukraina akan menang dalam melawan invasi pasukan Rusia. Dia berjanji untuk terus berjuang saat Ukraina bersiap menghadapi setahun invasi Rusia ke Ukraina. Di ibu kota Kiev, para penduduk juga yakin akan memperoleh kemenangan menghadapi invasi pasukan Rusia. Meski demikian, mereka tidak tahu harus berapa lama penduduk menunggu dan berapa banyak korban yang masih akan datang hingga Ukraina mencapai kemenangan. Demikian Top 5, update terus informasi Anda dengan informasi-informasi terhangat yang kami sajikan di harian Mistar dan Mistar ID. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.